mengenai perintah untuk sujud kepada Nabi Adam adalah bukan untuk menyembah Nabi Adam, melainkan untuk menghormati Nabi Adam. Tentang perintah sujud kepada Nabi Adam ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami menyuruh sujud, dan ingatlah ketika kami menyuruh para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Para malaikat sujud kecuali iblis. Ia menyombongkan diri dan membanggakan diri, dan jadilah dia dari golongan kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Daramansa Agam, yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari rongrongan orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam, baik itu dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik maupun orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas ataupun memberi jawaban terhadap salah satu video yang mana Saifuddin Ibrahim mengatakan ajaran agama Islam itu aneh. Yang mana beliau merasa aneh karena para malaikat disuruh sujud kepada Adam, dan semua malaikat bersujud kecuali iblis. Nah, di video tersebut Saifuddin Ibrahim sangat setuju dengan si iblis. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita tonton cuplikan video Saifuddin Ibrahim tersebut. Kitab itu yang aneh. Misalnya, masa Tuhan memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, yaitu manusia. Semua malaikat sujud, katanya kecuali iblis. Ya tentu saja saya setuju dengan iblis, karena malaikat, makhluk tidak boleh sujud kepada manusia, siapapun. Saya setuju dengan iblis dalam hal ini berdasarkan logika dan berdasarkan tauhid agama itu. Pemirsa yang dirahmati Allah, dari cuplikan video tersebut bahwasanya Saifuddin Ibrahim tidak memahami daripada penciptaan makhluk. Padahal tujuan daripada Allah Subhanahu menciptakan makhluk adalah untuk mengikuti perintah Allah. Sedangkan iblis tidak mengikuti sang pencipta.
Padahal iblis termasuk ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, mengenai perintah untuk sujud kepada Nabi Adam adalah bukan untuk menyembah Nabi Adam, melainkan untuk menghormati Nabi Adam. Tentang perintah sujud kepada Nabi Adam ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami menyuruh sujud, dan ingatlah ketika kami menyuruh para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Para malaikat sujud kecuali iblis. Ia menyombongkan diri dan membanggakan diri, dan jadilah dia dari golongan kafir. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum kita membaca surah Al-Baqarah ayat ke-34, kita harus membacanya terlebih dahulu surah ayat Al-Baqarah yang ke-30, karena di situ awal mulanya tentang perintah untuk sujud kepada Adam, yaitu sujud untuk menghormati Adam. Di Al-Baqarah 30, di situ Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi dengan para malaikat. Jadi di sini terlihat sekali walaupun Allah memiliki hak absolut, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap berkomunikasi dengan ciptaannya, yaitu para malaikat. Nah, di situ dikatakan pada surah Al-Baqarah 30 tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan makhluk baru yang bernama manusia. Dan setelah Allah menyampaikan keinginannya, para malaikat tersebut keberatan dengan penciptaan makhluk baru yang bernama manusia tersebut. Para malaikat berkata, "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau menciptakan makhluk yang baru, karena nanti akan menimbulkan kerusakan seperti makhluk yang Engkau ciptakan terdahulu." Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, di ayat tersebut jelas sekali bahwasannya sebelum manusia diciptakan, ada makhluk yang telah diciptakan Allah setelah manusia, yang mana makhluk tersebut membuat kerusakan di muka bumi. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dilanjutkan dengan ayat selanjutnya. Kemudian Allah mengatakan, "Aku maha mengetahui daripada engkau, para malaikat." Lalu Allah menciptakan manusia. Setelah manusia diciptakan itu yang bernama Adam, Nabi Adam diajari berbagai macam ilmu pengetahuan. Setelah itu pengetahuan Nabi Adam diberitahukan kepada para malaikat. Maka Nabi Adam dan para malaikat diadu kepintarannya. Siapa yang lebih pintar? Nabi Adam dengan para malaikat.
Nah, pada ayat selanjutnya di situ kelihatan bahwasanya para malaikat tidak mampu mengalahkan kepintaran Nabi Adam yang telah diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah para malaikat adu kepintarannya dengan Nabi Adam, para malaikat kalah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam ataupun untuk menghormati Adam. Sujud untuk menghormati, bukan sujud untuk menyembah. Karena di awal, di ayat sebelumnya terdapat cerita mengenai yaitu adu kepintaran antara Nabi Adam dengan para malaikat, yang mana para malaikat tidak bisa mengalahkan kepintaran Nabi Adam yang telah diajari oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai ilmu pengetahuan. Nah, setelah itu baru para malaikat disuruh sujud. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu ila iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari rangkaian cerita tersebut sangat jelas sekali. Kita harus membacanya dari ayat 30 sampai ayat ke-34. Apa sebab dan musababnya Allah memerintahkan sujud kepada Nabi Adam? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menghormati ataupun untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan sujud di situ adalah untuk menghormati Adam. Dengan sujud para malaikat kepada Adam, maka dengan otomatis para malaikat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya ketika Allah memerintahkan sujud para malaikat sujud kecuali iblis. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya iblis ini adalah salah satu daripada malaikat, yaitu malaikat yang derajatnya sama dengan malaikat, karena iblis ini sebelum menjadi iblis adalah termasuk makhluk Allah yang paling alim. Bahkan menurut suatu riwayat kata para ulama bahwasanya kemungkinan besar iblis ini adalah pimpinan daripada malaikat. Karena iblis memiliki hawa nafsu, sedangkan para malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi tujuan daripada Allah memerintahkan sujud kepada Nabi Adam yaitu untuk mengagumi kepintaran Nabi Adam, bukan untuk sujud ibadah. Karena untuk sujud ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sekali lagi, dengan sujudnya para malaikat kepada Adam itu adalah untuk mengikuti perintah Allah
Jadi barang siapa mengikuti perintah Allah, berarti telah mengikuti perintah Sang Penciptanya. Karena Allah menciptakan alam semesta ini beserta isinya adalah untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.